Ya, berita pertama datang dari produsen mobil dalam negeri SMK yang mendadak bikin heboh. Lama tidak terdengar kabar mobil yang sempat viral ini muncul di ajang pameran otomotif International Motor Show 2023. Mobil produksi SMK bernama Bima memang sering dijadikan sebagai ikon mobil buatan nasional. Tapi ada kabar mengejutkan pemirsa. Ternyata mobil ini bukan produksi dalam negeri, melainkan diimpor dalam bentuk completely built up langsung dari negara China. Bima versi bahan bakar listrik ini pun dipamerkan di Indonesia International Motor Show 2023. Untuk mobil ini SMK memang harus atau masih mengimpor. Namun untuk lini produk SMK lainnya sudah diproduksi di dalam negeri. Saat ini Bima EV dibanderol seharga 530 juta rupiah. Dan untuk menekan harga, SMK pun sudah memiliki rencana untuk memproduksi kendaraan ini secara lokal di pabrik Boyolali, Jawa Tengah. Berita selanjutnya adalah keluarga ex-Kabar Reskrim Komjen Ito Sumardi, termasuk dalam puluhan ribu korban gagal bayar koperasi simpan pinjam Indosuria. Keluarga Ito diketahui mengalami kerugian sampai 190 miliar rupiah. Menurut Ito terdapat aturan-aturan yang dilanggar dalam kasus ini. Salah satunya terkait norma dan juga esensi dari koperasi itu sendiri. Maka dari itu Ito mengatakan bahwa seluruh keluarga sudah menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukum. Sementara itu Bareskrim Polri telah membuka kembali kasus penyelewengan dana KSP Indosuria. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa prosesnya sudah masuk tahap penyelidikan. Ito sendiri berharap dari proses pengusutan kasus ini agar nilai kerugian keluarganya dapat kembali meskipun tidak 100%. Untuk mengawasi kasus ini, Ito juga telah berkoordinasi dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim. Menurut Ito, sistem penegakan hukum saat ini masih berjalan sendiri-sendiri. Padahal stakeholder yang terlibat di sini ada lebih dari satu. Berita terpopuler dari CNBC Indonesia.com selanjutnya adalah mengenai fenomena yang terjadi di dalam negeri, yakni di mana fenomena mengejutkan di dalam negeri muncul, yakni mal-mal legendaris sepi seperti kuburan. Jaringan restoran yang tadinya viral pun bertumbangan hingga marak bermunculan iklan pabrik-pabrik dijual. Seperti jaringan restoran warung abnormal hingga Fish & Co. yang kompak melakukan perampingan gerai sejak akhir tahun 2022. Kedua restoran ini padahal dulu viral dan selalu ramai dikunjungi. Bahkan dulu tak jarang penampakan orang mengantri untuk bisa nongkrong di warung abnormal. Sekjen PHRI mengungkapkan penyebab jaringan-jaringan restoran ini bertumbangan. Menurut Maulana, saat ini bisnis restoran menghadapi situasi yang rumit. Sebab permasalahan dari peningkatan trafik tidak serta-merta juga meningkatkan pendapatan yang diterima. Permasalahan lainnya adalah maraknya aktivitas sosial dan ekonomi setelah pembatasan ketat di era pandemi COVID-19 ternyata belum diikuti dengan pemulihan usaha. Di sisi lain, pengusaha harus melunasi kewajibannya ke pihak bank meski masih dalam kondisi babak belur. Hal yang serupa juga terjadi di bisnis pusat perbelanjaan. Efek domino dari pandemi COVID-19 dituding jadi biang kerok penyebab industri pusat perbelanjaan berdarah-darah. Ya, berita yang terakhir adalah ini kalau dilihat dari sejumlah perspektif kepercayaan, tanda-tanda kiamat kian nyata. Orang-orang kaya raya di dunia pun mempersiapkan skenario untuk menghadapi hari kiamat. Dunia sempat dihebohkan oleh kemunculan dua tanda kiamat di Israel, yakni kelahiran sapi merah dan kemunculan dabah. Sesuai dengan ajaran Yudaisme dan juga Islam, kemunculan keduanya mengindikasikan kiamat akan segera datang di waktu yang tidak diketahui. Namun terlepas dari perspektif kitab suci, tanda kiamat yang merujuk pada kehancuran hidup manusia memang makin nyata kita rasakan. Salah satunya seperti perubahan iklim ekstrim. Orang-orang kaya di dunia pun sudah punya skenario sendiri-sendiri untuk bersiap menghadapinya. Mantan bos Facebook Antonio Garcia Martinez misalnya, ia membeli 5 hektar hutan di Pacific Northwest, mempersiapkan generator, solar panel, dan ribuan butir amunisi. Ada juga yang membeli banyak masker gas, pindah rumah, dan membangun bunker. Sebut salah satunya adalah Tim Cheng
direktur salah satu perusahaan modal Ventura di Amerika Serikat yang sudah well prepared. Selain melakukan persiapan di negaranya sendiri, banyak juga dari para crazy rich yang berbondong-bondong membeli rumah di Selandia Baru. Bagi mereka, negara timur Australia tersebut aman dari bencana alam dan juga serangan nuklir.